Assalamualaikum teman-teman, silakan disaksikan ya. Disiapkan buku catatan dan alat tulisnya ya. Yang pertama tentang bilangan bulat. Nah, teman-teman disiapkan penggaris, pensil dan penghapusnya. Di sini bisa teman-teman lihat ya, ada garis bilangan dimulai dari minus atau negatif 5 sampai positif 5. Nah, Bunda akan menjelaskan atau membedakan bagaimana kita mengerjakan ketika ada soal lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Nah, semakin ke kanan, bilangan itu akan semakin besar. Nah, dan semakin ke kiri, ini tuh akan bilangannya akan semakin kecil. Sekarang kita kerjakan 4 contoh soalnya ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama negatif 4 dengan negatif 3. Kita lihat dulu di sebelah sini, negatif 4 dengan negatif 3. Negatif 4 itu ada di sebelah kanannya negatif 3 atau di sebelah kiri. Kalau misalkan di sebelah kanan, berarti dia semakin besar. Kalau dia sebelah kiri, berarti dia semakin kecil. Artinya, kalau misalkan dia di sebelah kanan berarti lebih besar, kalau dia di sebelah kiri berarti dia lebih kecil. Nah, negatif 4 ini ada di sebelah kirinya negatif 3, berarti negatif 4 dengan negatif 3 itu lebih kecil. Kemudian contoh yang kedua, negatif 1 dengan negatif 2. Nah, negatif 1 ini posisinya ada di sebelah kanan negatif 2. Artinya, semakin kanan itu kan semakin besar. Berarti untuk yang nomor 2 ini jawabannya adalah lebih besar. Nah, untuk negatif 1 dengan 1. Kalau misalkan ada soal angkanya sama, tetapi dia yang satu positif dan yang satu itu negatif. Kalau misalkan yang negatifnya lebih dulu ditulis di soal, itu artinya lebih kecil. Kalau yang positifnya lebih dulu yang ditulis, itu artinya lebih besar. Beda halnya lagi kalau misalkan ternyata angkanya sama, misalkan negatif 1, titik-titik negatif 1, itu berarti sama dengan, karena nilai dari kedua ruas kanan dan kirinya itu sama. Seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, mengurutkan bilangan bulat. Kemudian, mengurutkan dari yang terbesar. Nah, perlu teman-teman ingat kalau misalkan untuk dari yang terbesar itu mungkin lebih mudah ya, karena kita hanya perlu mengurutkan dari angka positif yang lebih besar. Nah, di sini kita bisa mengurutkan dari, di sini ada negatif 1, negatif 3, 0, 2, negatif 2, dan 1. Berarti angka yang paling besar itu adalah 2. Misalkan teman-teman udah tulisin nomor 2-nya, dicoret biar memudahkan. Setelah nomor 2 itu atau setelah angka 2, angka 1 coret lagi, lalu 0. Kemudian setelah 0 itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kita cari dulu negatif 1, ada nggak? Kalau misalkan ada, kita tulis. Ada, berarti negatif 1. Kemudian negatif 2, coret lagi lalu kita tulis. Terakhir negatif 3 ada, berarti kita coret kemudian kita tulis. Setelah itu mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Kalau dari yang terkecil, kita pilih angka negatif dengan nilai angka yang paling besar dulu. Di sini ada negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Karena negatif 5 tidak ada dan paling besar adalah negatif 3, berarti kita tulis dari negatif 3. Lalu kita coret. Kemudian negatif 2, kita coret. Negatif 1, kita coret. 0, kita coret. 1, kita coret. Kemudian terakhir adalah 2, kita coret. Nah, kenapa setiap menulis itu selalu Bunda coret? Itu untuk memudahkan teman-teman ketika sudah mengurutkan. Jadi nanti teman-teman tuh nggak bingung, misalkan angka 2 ini udah belum ya gitu. Jadi setelah setiap teman-teman tulis angkanya setelah diurutkan, itu lebih baik dicoret untuk memudahkan. Yang ketiga, penjumlahan. Selanjutnya, operasi hitung pada bilangan bulat.
Nah, di sini kan ada bilangan negatif dan positif ya teman-teman. Perlu dicatat catatan ini. Positif dikali positif itu hasilnya positif. Positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Dan terakhir negatif dikali negatif hasilnya positif. Contoh untuk penjumlahan nomor 1. Di sini ada negatif 3 ditambah 8. Negatif 3 ini kita bisa simbolkan sebagai misalkan kita membeli makanan 3 nih, terus kita punya uang 8. Berarti ketika kita membeli 3 lalu kita bayarkan 8, berapa sisa uang yang kita miliki? Sama aja, jadi kayak 8 dikurangi 3, artinya negatif 3 ditambah 8 itu hasilnya adalah 5. Kemudian 3 ditambah negatif 5. Nih, ini kan ada negatif, ada positif, atau positif dengan negatif. Teman-teman lihat catatan di sini. Ketika negatif dan positif bertemu, hasilnya itu akan positif atau negatif? Positif dikali negatif hasilnya negatif. Berarti tanda kedua ini akan berubah jadi negatif, sehingga di sini caranya menjadi 3 dikurangi 5. 3 dikurangi 5. Teman-teman punya utang 3. Teman-teman punya uang 3, tapi teman-teman beli makanannya 5. Berarti teman-teman kurang uang berapa yang harus dibayarkan? Sama aja seperti 5 dikurang 3, hanya saja hasilnya negatif. 5 dikurangi 3 itu hasilnya kan 2. Tapi karena kita butuhnya itu 5 sedangkan uang kita 3, berarti kita kurang 2. Di sini teman-teman ditambahkan dengan tanda negatif. Kemudian yang ketiga, negatif 7 ditambah 2. Sama seperti yang nomor 2 tadi, teman-teman pengen membeli sesuatu itu 7, tapi punya uangnya hanya 2. Artinya teman-teman uangnya kurang berapa? Seperti itu. Jadi 7 dikurangi 2 itu kan 5. Karena angka negatif ini lebih besar, maka hasil di sini pun negatif. Atau cara lebih mudahnya seperti ini. Ketika teman-teman bertemu dengan angka negatif dan positif, terus di sini tuh prosesnya itu atau tandanya itu ada yang dikurang, ada yang ditambah. Teman-teman cara mengerjakannya tetap dikurang, hanya saja yang membedakan hasilnya ketika angka negatif ini lebih besar, berarti hasilnya dia akan negatif. Tapi kalau angka positifnya ini lebih besar, maka angka hasilnya itu akan positif. Seperti itu. Yang keempat, pengurangan. Sekarang kita masuk di contoh pengurangan. Nah, nomor 1 atau nomor pertama, 3 dikurangi 4. Kita sama seperti tadi, kita punya uang 3, tapi kita ini membeli makanan 4. Berarti uang kita itu kurangnya berapa? Cara menghitungnya 4 dikurangi 3, tapi nanti hasil di sininya negatif. 4 dikurangi 3 itu hasilnya 1. Kemudian yang kedua, negatif 3 dikurangi 2. Ini sama aja seperti kita minjem pensil teman kita 3, terus kita pinjam lagi 2. Berarti yang kita pinjam itu totalnya ada berapa? Seperti itu. Kita tulis dulu di sini negatif. 3 sama 2 nya kita jumlahkan. Berarti 3 ditambah 2 itu hasilnya 5. Yang terakhir nomor 3. Di sini ada tanda, teman-teman lihat negatif sama negatif. Teman-teman lihat lagi di catatannya, ketika negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Berarti ini akan berubah tanda menjadi positif. Kita tulis lagi, jadi 2 ditambah 4. Artinya teman-teman minjem uang atau kita membeli makanan 2, terus kita punya uangnya 4. Berarti uang kita sisa berapa nih setelah kita belikan 2 makanan ini? Berarti 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Bun, kenapa sih kok ini hasilnya nggak negatif sendiri? Nah, teman-teman dilihat nih, di sini angkanya
Yang negatif itu lebih kecil dibanding yang positif, positifnya lebih besar. Berarti hasilnya di sini pun positif, tetapi sama caranya tetap dikurangi juga, hanya yang membedakan hasil akhirnya aja. Yang kelima, perkalian dan pembagian. Nah, sekarang kita masuk di perkalian dan pembagian. Masih dengan catatan yang sama ya teman-teman. Dan di sini kita gunakan catatan ini di perkalian dan pembagian. Di sini ada angka negatif dan positif. Berarti kita lihat catatan nih, ketika negatif ketemu positif itu hasilnya apa? Kita pakai poin yang kedua. Poin yang ketiga, negatif dikali positif hasilnya negatif. Berarti kita tulis dulu tanda negatifnya, baru kita kalikan 2 dengan 3. 2 dikali 3 itu hasilnya 6. Kemudian yang kedua, negatif dengan negatif. Kita lihat catatannya lagi. Kita lihat, berarti yang terakhir, negatif ketemu negatif hasilnya positif. Kalau positif kita nggak perlu di sini tulis positifnya, tapi dibiarkan aja, itu tandanya sudah positif. Berarti 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian pembagian. Pembagian ini sama dengan perkalian juga catatannya. Kalau negatif ketemu positif berarti hasilnya akan negatif. Kita tulis dulu negatif. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Maka hasil untuk negatif 8 dibagi 2 adalah negatif 4. Yang terakhir nomor 4, negatif 10 dibagi negatif 5. Kita pakai catatan yang terakhir, berarti di negatif dikali negatif hasilnya positif. Perkalian ini sama untuk pembagian juga ya teman-teman, jangan lupa. Berarti 10 dibagi atau negatif 10 dibagi negatif 5 hasilnya adalah 2. Yang keenam, sifat komutatif. Kemudian sekarang kita masuk di sifat komutatif. Ada yang untuk penjumlahan dan perkalian ya teman-teman. Sifat kumulatif itu pertukaran, berarti ketika A ditambah B hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Begitu juga yang perkalian, A dikali B hasilnya akan sama dengan B dikali A. Contoh, 3 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 3. Ini sama-sama hasilnya akan menjadi 8. Nah, untuk perkaliannya Bunda akan memberikan contoh soalnya saja, tapi teman-teman yang menghitung hasil akhirnya ya, betul atau tidak ruas kanan dan kiri hasilnya akan sama. Nah, setelah ini silakan teman-teman kerjakan ya hasilnya. Yang ketujuh, sifat asosiatif. Kemudian sekarang kita masuk di sifat asosiatif. Ada 2 ya teman-teman, ada yang pada penjumlahan, ada juga pada perkalian. Nah, ketika A ditambah atau dalam kurung A ditambah B kemudian ditambah C itu sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Kita buktikan ya angkanya. Di sini 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4. 2 ditambah 3 5 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 7. 5 ditambah 4 hasilnya 9. 2 ditambah 7 hasilnya 9 juga. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya teman-teman, sifat asosiatif itu perbedaannya seperti ini cara menghitungnya, tapi di ruas kanan dan kiri hasilnya akan sama. Begitu juga dengan perkalian ini. Nanti untuk perkaliannya Bunda yang kasih angka dan teman-teman yang membuktikan ya bener nggak ruas kanan dan ruas kirinya sama. Angka ini kita samakan aja. 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali 3 dikali 4. Nah, untuk perkaliannya silahkan teman-teman isi betul nggak sama kayak di penjumlahan ini, ruas kanan dan ruas kirinya hasilnya sama ya teman-teman. Tolong untuk yang bagian perkaliannya teman-teman yang mengerjakan. Yang kedelapan, sifat distributif.
Nah, yang terakhir adalah sifat distributif atau yang disebut dengan sifat penyebaran. Di sini ada pada penjumlahan dan ada pada pengurangan. Contoh soalnya, di sini 4 dikali 2 ditambah 3. Sini kan 4 dikali 5, hasilnya dia akan menjadi 20. Nah, ini kita buktikan. Berarti di sini 4 dikali 2 ditambah 4 dikali 3. 4 dikali 2 hasilnya 8. 4 dikali 3 hasilnya 12. 8 ditambah 12 hasil akhirnya adalah 20. Terbukti ya teman-teman, luas kanan dan kirinya sama. Dan untuk pengurangannya sama seperti sebelumnya, Bunda akan memberikan soal teman-teman yang membuktikan luas kanan dan luas kirinya sama atau tidak. Nanti bagian kanannya teman-teman yang melanjutkan ya. Betul atau enggak nanti luas kanan dan luas kiri ini hasilnya sama. Sekian penjelasan dari Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum.